Baik semuanya, selamat malam, shalom. Shalom. Syukur kita dapat hadir di tempat ini. Kita ingin melaksanakan ibadat kita KTB di malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadat kita, mari kita bersatu, kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih atas waktu Tuhan hingga kami dapat berkumpul di sini Tuhan, dan dari kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat di tempat ini dengan keadaan sehat, dan kami ingin memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Kiranya memberkati ibadat KTP kami di malam hari ini, sehingga ibadat kami berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan menuju ke tempat ini. Kiranya Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan tidak berkurang suatu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita akan lakukan pujian kita barulah harapan.
segala pujian syukur pasti. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, betapa baiknya Tuhan. Malam hari ini kami membuka ruang kesaksian untuk jemaat-jemaat yang menyaksikan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sudah tepat, silakan mengilu.
Salam semuanya. Shalom. Saya mau bersyukur atas kebenaran Tuhan. Saya bersyukur terutama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan masih memberikan hati tubuh yang sehat. Bersyukur karena kebaikan Tuhan dan perjalanan pergi ke sekolah. Pulang ini seringkali banyak ada aja semuanya yang bikin membuat tuh kecelakaan itu pasti ada, cuma ya saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Sering-sering itu kadang-kadang sebenarnya bukan karena kita sendiri yang bawa motor atau gimana, tapi orang lain gitu. Jadi saya mau masuk ke jalan dan itu mau masuk ke sekolah itu ada mobil, dia tuh kayak langsung ngelobot aja gitu, kayak nyari gitu aja kan. Cuman saya kasih langsung refleks itu, langsung ambil alih stang itu, belok ke kiri supaya nggak kecelakaan. Itu sering-sering untuk motor, anak-anak, apalagi di jalan yang dibuat itu banyak anak-anak kan. Kalau dulu kemarin sempat kecelakaan itu karena ayam. Jadi saya bersyukur itu di sekolah juga kan mau masuk ke sekolah itu kan ada lulus mau ke mana tuh, jalan Kijang Lama. Itu rawan juga kecelakaan, banyak yang berhubung tanpa lihat kiri kanan. Kami dari sekolah itu mau pulang harus lawan arah gitu, harus nyebrang lagi kan. Saya bersyukur banyak penyertaan dan juga ini nggak tahu di gereja ini kemarin ada banyak ular bulu dan kalau mungkin kalau jemaat lihat ada kadang-kadang ular bulu dan depan itu ya dari atas itu jatuh ke kepala saya sambil main HP kan, jatuh ular bulu itu kepala gini kan, kalau dia ular bulu kan langsung ngeri-ngeri sedap kan, apa lagi buka dari mana kan. Tuhan sampai sekarang ada sih, ada reaksi. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Shalom. Saya bersaksi saya sempat kebaca Tuhan. Jadi ya seperti yang kalian tahu, dulu saya juga sering pakai kacamata dan kacamata sebenarnya sempat patah, dan saya pas kuliah tuh kadang baru kayak Tuhan, aku melihat apa itu cuma kayak dinding putih doang, nggak melihat apa-apa. Gimana ya Tuhan, gimana ya. Jadi selalu berdoa sama Tuhan, kayak Tuhan aku pengen kacamata baru, Tuhan aku pengen kacamata baru, dan puji Tuhan hari ini saya udah bisa. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Jika tidak ada, kita akan mempersiapkan nanti kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian kita. Firman-Mu berkata kau beserta. Maka buah roh
tengah badai hidupku tak menyerah, tak penguatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat yang tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Kepada Tuhan kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan Amin. Shalom. Shalom. Malam hari ini saudara, Bapak Ibu, suasananya masih tahun baru ya. Amin. Tapi udah mulai agak lama sedikit. Yes. Udah mulai agak lama ya. Udah mulai di penghujung Januari. Nggak terasa 11 bulan lagi udah tahun baru lagi. Haleluya. 11 bulan itu sebentar atau lama ya? Yes. Sebentar. Yang penting ada kuenya ya Bu ya. Oke. Hari-hari ini saudara, kita tadi barusan mendengar kesaksian. Karena yang bersaksi anak muda jadi agak ringan sedikit. Masalah ulat bulu lah. Yang satu masalah kacamata. Coba bapak-bapak ibu-ibu yang bersaksi tadi, bisa jadi token, beras, apa lagi sudah? Iya kan? Semen segala macam. Jadi karena anak muda yang bersaksi agak ringan sedikit. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah ringan atau beratnya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini kita masih membahas tentang apa tema kita? Kesetiaan dan berbuat baik. Saudara, hari-hari ini dalam dunia yang serba cepat sekarang, semuanya serba cepat. Rasa-rasanya kesetiaan itu udah nggak terlalu penting lagi. Kebanyakan orang merasa nggak perlu setia lagi, karena semuanya udah ada. Semuanya serba ekspres. Ya, kirim pesan beberapa detik sampai. Kalau dulu orang pacaran khususnya ngirim surat seminggu lagi baru sampai. Sekarang ngomong rindunya 2 minggu lagi baru nyampe ke sini. Karena ngirim suratnya seminggu, ngirim balik ke sini seminggu, berarti 2 minggu baru dapat balasan rindunya. Hah? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Jadi kalau anak-anak sekarang, bukan anak-anak aja, semua kita sekarang kalau ada yang rindu ke keluarga, tinggal ngecek aja sampai. Semuanya serba cepat. Rasa-rasanya nggak perlu setia lagi, karena apa yang diharapkan cepat dapatnya. Seolah-olah manusia nggak perlu kesetiaan lagi. Iya, semuanya sudah gampang. Tapi apa yang perlu kita lakukan adalah firman Tuhan itu nggak pernah berubah. Amin. Walaupun zamannya berubah serba cepat, kesetiaan harus tetap harus. Amin. 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 Bukan berarti karena semuanya udah serba cepat kita nggak perlu setia lagi. Oh no, Tuhan nggak pernah berubah. Firman Tuhan nggak pernah berubah. Dulu Tuhan bilang setia, ya sekarang perlu setia juga. Puji Tuhan. Baik, saudara, kesetiaan adalah jalan menuju berbuah lebat. Tema kita berkata kesetiaan dan berbuah lebat. Saudara dan saya tidak akan berbuah kalau tidak setia. Saudara dan saya bisa berbuah kalau setia. Jangan harapkan bisa berbuah tanpa kesetiaan. Kita buka Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Sedikit aja saudara, karena makanannya udah datang. Takut dingin nanti ya. Lukas 16 ayat yang ke-10. Saya bacakan dengan perikop. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan asik. Asik. Iya.
Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara. Dengan kata lain, bagaimana sih orang yang setia dalam perkara kecil itu? Kalau kita baca ayatnya, orang yang setia dalam perkara kecil pasti setia dalam perkara. Nah, itu kan disambung. Ayat selanjutnya berkata apa? Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil. Artinya, orang yang setia dalam perkara kecil itu pasti melakukan perkara kecil itu dengan benar. Bukan urakan. You know urakan? Sembarangan. Gak asal-asalan. Yang memasak pun gak asal-asalan. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang masak itu gak asal-asalan. Itu perkara kecil gak? Perkara kecil. Sampai gak tahu juga saya. Sampai dulu ada ungkapan yang bilang kalau terlalu asin itu katanya minta kawin. Waktu aja saya masa nggak asin. Gak tahu saya apa hubungannya asin dengan minta menikah. Hah? Mungkin karena kalau orang menikah kan, orang mau menikah kan pikirnya kacau kemana-mana, toh semuanya dipikirin, jadi nggak fokus. Mungkin itu gara-gara itu kali ya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi dalam perkara kecil orang bisa melakukan perkara kecil dengan benar, berarti dia dengan setia, berarti dia melakukan sesuatu yang kecil itu pun dengan benar. Kepada orang yang setia apa respon Tuhan? Ulangan 32 ayat yang ke-30. Ulangan 32 ayat 30. Ulangan 32 ayat 30. Ini respon ayat yang keberapa saya bilang tadi? 32 ayat 30. Ayat 20, sorry, ayat 20. Ayat 20. Saya ke-distract sama aroma makanan jadi agak tidak fokus. Saya cium aromanya gue enak sekali. Jadi agak terganggu sedikit. Bukan terganggu tapi agak teralihkan sedikit ya. Lumayan. Jadi tadi saya dari pertama kita katakan orang yang tidak setia dalam perkara kecil, orang yang setia dalam perkara kecil tentu melakukan perkara kecil itu dengan benar. Amin. Sebaliknya, kalau orang nggak setia dalam perkara kecil, maka melakukan sesuatu yang kecil itu dengan tidak benar. Pertanyaan selanjutnya, apa respon Tuhan kepada orang yang kurang setia, yang tidak setia? Ayat 20, Ulangan 32 ayat 30. Ayat 20. Siapa yang bisa baca ya? Anak muda. Ulangan 32 ayat 20 masih Oh iya, anak muda ya. Silakan. Begini firman Tuhan. Ya. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka Ya. dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Ya. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, Ya. anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai Kesetiaan. Firman Tuhan berkata, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Mereka di situ siapa? Sesuai konteks ini, saudara, fokus. Sesuai ayat ini, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Mereka siapa di situ? Angkatan yang bengkok. Terus, Anak-anak yang tidak setia. Yes. Kepada orang yang tidak setia, Tuhan berkata, ia akan menyembunyikan wajahnya. Artinya Tuhan akan Membiarkan. Iya toh? Yes. Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan Mereka. kalau orang tua kepada anaknya yang ngeyel, kalau orang Jawa bilang ndablek. Iya toh? Ndablek, jugul, bandel. Kalau bahasa Melayunya bandel itu bengak. Kalau bahasanya setelah mabui. Abui. Kalau ada orang tua melihat anaknya yang bandel, dibilangin, Rian jangan ke sana sekali. Nathan jangan ke sana. Jangan ke sana, tetap pergi juga. Apa yang orang tua lakukan?
Dibiarkan dong. Kulihat dulu sejauh mana kamu kuatnya. Benar? Yes. Saya biarin. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara ngeyel, jugul, bandel, nggak mau setia, dibiarkan sama Tuhan. Terserahmu, karepmu wes, karepmu dewe. Terserah. Itu respon Tuhan kepada orang yang tidak setia. Ia menyembunyikan Wajahnya. sementara di ayat lain Tuhan bilang apa? Aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Ulangan juga. Waktu Pak Sang khotbah itu kan yang disinggung. Ketika Tuhan di ulangan berapa itu? Ulangan 28 kalau nggak salah. Aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ulangan itu kan rentetan dari ucapan berkat dan kutuk. Jikalau kamu mendengarkan perintahku ini dan melakukannya dengan setia. Lalu rentetannya, aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan. Jadi penyertaan Tuhan itu hanya berlaku kepada yang setia. Saudara dan saya termasuk yang setia. Amin. 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 Jangan amin di sini aja saudara. Kenapa? Saya mau katakan begini. Sesuatu itu bisa dikatakan setia kalau dia diuji. Betul? Contoh jangan saya lah ya. Contoh siapalah anak muda, Rian contoh. Berpuasa, aku mau komitmen puasa Tuhan. Contoh. 40 hari 40 malam. Kayak Yesus. Contoh. Lalu dia mengurung diri di rumah. Apakah itu disebut setia? Oke, saudara kita lah ya, tetangga kita sebelah. Ketika mereka berpuasa 30 hari. Ketika warung di sini mungkin nggak ada, tapi di daerah kami sana begitu. Ketika ada warung yang buka, mereka akan marah. Aneh toh? Nah, sekarang saudara, kalau saudara puasa, lalu di depan saudara ada orang makan, gimana? Baguslah ujiannya. Apakah saudara marah? Atau saudara berpuasa lebih baik tinggal di rumah, berdiam diri, nonton TV, atau scroll TikTok sampai tunggu waktu berbuka? Mana yang lebih baik? Saudara berpuasa di luar, beraktivitas seperti biasa, walaupun nggak bisa, tetapi minimal melakukan sesuatu, atau berpuasa tinggal di rumah dengan tenang? Mana lebih baik? Kenapa? Teruji. Kesetiaan itu perlu diuji. Rian bilang aku ini tahan banting, aku kebal dibacok. Dari mana kita tahu dia kebal dibacok? Bacok. Coba dulu. Coba. Benar? Seseorang berkata dia setia kalau nggak diuji, apakah itu benar setia? Banyak sekarang orang kerohaniannya masuk angin. Batuk-batuk. Tahu saudara kerohanian yang masuk angin? Kita kan selalu sering kan dengar kesaksian orang. Mudah-mudahan hari Minggu hujan dan lebat. Setiap hari Minggu sakit. Anehnya kayak alarm, setiap minggu pusing. Ada aja, pokoknya setiap hari Minggu. Atau berantem suami istri setiap hari Minggu. Senin sampai Sabtu damai. Begitu hari Minggu perang. Jadi kan masuk angin saudara. Tahu tidak. Begitu dia tanya, Bapak kemana? Masuk angin saya. Ibu kemana Pak? Masuk angin. Jadi nggak datang. Ada yang masuk angin. Ya, jadi kesetiaan itu perlu diuji. Amin. 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 Gak enak-enak saudara. Mengikut Tuhan itu nggak sesimpel yang kita bilang. Semuanya perlu ujian. Anak-anak muda, salah satu ujiannya tadi si Rian bilang waktu dia bersaksi, ada anak-anak yang gampang di jalanan ngebut-ngebutan segala macam. Bukan hanya itu aja, anak muda masih ada yang merokok, anak muda. Ada? Oh, Pak Madurung sudah selesai. Tepuk tangan. Sudah selesai. Terakhir tanggal 1 pukul 00 tuntas semua. Tanggal 30 Pak. 31. Ya kan tanggal 1 pukul 00 itu. Oh iya. Tuntas semuanya. Karena tanggal 31-nya dia yang khotbah.
komitmen, semuanya diselesaikan dengan tempo yang sesingkat-singkat. Puji Tuhan. Kan nggak ada ayat di Alkitab dilarang merokok. Mau tahu saudara ayatnya di mana? Ayat yang melarang dilarang merokok di mana? Di SPBU banyak ayat dilarang merokok. Di bandara, di pesawat tidak boleh merokok. Itu ayatnya itu. Saudara, ya logika aja itu aja dilarang merokok, apalagi firman Tuhan. Kan begitu. Yes. Oke, jadi Tuhan menyembunyikan wajahnya. Sementara di kitab lain dikatakan dia tidak akan meninggal, tidak akan Biarkan engkau. ketika saudara hilang kesetiaannya, maka ketika itulah Tuhan berkata, aku akan menyembunyikan dan aku akan melihat kesudahan mereka. Jadi orang yang tidak setia itu endingnya kemana? Kepada kebinasaan. Aku tidak akan membiarkan meninggalkan kau, itu berlaku kepada orang-orang yang setia. Kepada orang yang tidak setia, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya. Sementara Yesaya 55 ayat 6 katakan, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Sebentar lagi ya. Yesaya 55 ayat 6. Ayo si what's your name? That one. Yes. 55 ayat 6. 55 ayat 6. Yuk. Yesaya 55 ayat 6. Oke. Firman Tuhan. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Oke. Berserulah kepadanya selama Carilah Tuhan selama ia berkenan Ditemui. Kalau saudara orang yang nggak setia, maka mau saudara cari pun dia nggak akan bisa ditemui. Amin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dengan kata lain, ada saatnya ia tidak bisa Temui. Betul? Yes. Ada saatnya dia Jauh. Coba amati kata-katanya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya dia ada waktunya nggak bisa ditemui, ada waktunya dia menjadi jauh. Ketika kapan dia tidak bisa ditemui, ketika kapan dia bisa menjadi jauh, ketika saya dan saudara kehilangan kesetiaan. Amin. Amin. Yes. Karena Ulangan tadi bilang apa? Ia akan menyembunyikan wajah dari orang yang tidak Setia. Betul? Sekarang check and recheck. Saya apakah tipikal orang yang setia atau tidak setia? Saudara, kesetiaan itu khususnya dalam mengikut Tuhan ini diuji melalui apa? Waktu. Wah, misalnya orang yang sudah menikah baru sebulan, suami saya ini betul-betul suami yang setia. Sudah bisa dikatakan yang setia baru sebulan? Saudara digembalakan baru berminggu-minggu, saya adalah jemaat yang setia. Sudah bisa dikatakan setia? Belum. Saudara bisa dikatakan setia ketika di perjalanan waktu. Apakah di perjalanan waktu itu saudara orang setia itu tidak pernah jatuh? Jatuh. Bisa jatuh. Tetapi memang dasarnya setia, ya dia bangkitlah. Lagi. Amin. 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 Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia. Bentar. Bagaimana ciri orang yang tidak setia tadi? Mereka adalah orang yang bengkok. Kembali ke Ulangan 32 tadi. Kembali. Sedikit lagi. Ulangan 32 ayat 20. Ini ciri-ciri orang yang tidak setia. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Jadi orang-orang yang tidak setia lagi, saudara, hilang dari peredaran Tuhan, nggak dianggap anak lagi. Anak Allah, gimana? Ada lagu yang berkata kita anak Allah, apa lagu? Nggak ada. Saudara, jangan merasa saya masih anak Allah.
Tapi soal kesetiaan saudara diuji, saudara gugur satu persatu. Saya juga begitu. Kita bisa dikatakan anak Allah ketika kita memiliki kesetiaan. Ketika kesetiaan itu hilang, maka saudara dan saya secara otomatis hilang dari peredaran. Saudara dan saya bukan lagi anak-anak Allah. Ulangan 32 ayat 5. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima tolong dibacakan Sonia. Kan udah ada kacamatanya, udah bisa. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang anak-anaknya yang merupakan roda suatu angkatan yang bengkok dan berbelat. Iya kan? Ayat 20 tadi dikatakan orang yang tidak setia bukan lagi anak-anak Allah. Mereka adalah orang yang bengkok. Ayat 5 diulangi lagi, berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda. Orang yang bengkok, orang yang bukan lagi anak Allah, orang yang tidak setia, maka Anda adalah Gimana saudara? Agak keras ini. Oh, apa ini sok-sok keras? Bukan sok keras saudara. Memang ini firman Tuhan. Kesetiaan itu kalau hilang, saya dan saudara adalah kalau bahasa sehari-harinya adalah aib. Aib. Sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang gak pantas dibanggakan. Ketika saudara dan saya kehilangan kesetiaan, kita adalah gimana perasaan saudara kalau dibilang aib? Nathan, kamu adalah aib keluarga. Gimana? Malu kan? Bukan hanya malu, sakit. Sakitnya tuh di sini. Saya ini main bass dulu Tuhan. Saya main drum kata dia. Tetapi di mata Tuhan, saudara dan saya adalah aib. Injil Markus katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Bahasa Bataknya, dang hutanda. I don't know who you are. Aku tidak kenal kau. Padahal aku melayani setiap hari ini. Oh come on man. Ini sesuatu yang menyakitkan. Persepuluhan dibayar, persembahan ucapan syukur dibayar, belum korban waktu, malam-malam kena hujan, pulang kena angin, masuk angin lagi. Anak-anak bawa rame-rame ke ibadah. Gak peduli hujan, kaki jadi kepala jadi kaki hanya untuk melayani Tuhan. Ketika di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kau. Coba, apalagi yang mau kita cari? Semua sudah terlambat sudah. Kau datang padaku, maka kesetiaan itu perlu. Ketika kapan seseorang dikatakan tidak setia? Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat yang ke 13. Ini dia. Ada satu orang yang baca. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Dua tuan. Ini kan rentetan dari ayat 10. Yes. Orang yang tidak setia dalam perkara kecil, tidak setia dalam perkara besar. Anehnya dihubungkan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuan. Apa hubungannya? Yes. Gak nyambung seolah-olah. Betul? Di ayat 10, 11, 12 berbicara tentang setia. Begitu di ayat yang ke-13 apa katanya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua. Ketika kapan seseorang dikatakan tidak setia? Orang yang mengabdi kepada dua tuan ini adalah orang yang munafik. Saudara tahu kepanjangan munafik? Muka Nabi, pikiran kotor. Tampangnya ketika di gereja,
Rasa-rasanya dialah yang paling dipenuhi Roh Kudus. Yang lain dipenuhi roh kuda semua. Rasa-rasanya dialah yang paling diurapi Tuhan. Muka nabi pikiran kotor, tapi otaknya beda. Munafik itu lain di depan, lain di belakang. Hal yang rohani dia mau, hal yang dunia juga dia mau. Semua mau diambil. Apalagi mengabdi kepada dua Tuhan kan begitu kan? Yes. Hal yang rohani diambil, melayani ketika dapat jadwal melayani, layani. Ketika jadwal main judi juga. Ada apek merah. Jangan saudara pikir apek merah, apek biru itu bukan judi, itu judi. Saya juga dulu main. Ya benar, jujur aja. Ada sih impus. Ada limit. Saya tahu itu. Begitu saya tahu ternyata itu judi online. Padahal setiap hari sehari minggu saya melayani. Kan gak lucu hamba Tuhan. Skater. Kan gak lucu kan? Nyepin kan? Ada cik. Kan gak lucu. Nah, itu contoh kecil. Yang rohani dia mau, yang daging juga dia mau. Apakah kita nggak butuh kebutuhan daging? Butuh, perlu. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenarannya. nggak hanya kerajaan Allah yang dicari, tapi juga Kebenarannya. Maka semuanya itu, apa semuanya itu? Yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu makan, minum dan Pakai. semuanya itu disediakan. Itu kalau orang setia. Iya. Kalau orang yang nggak setia, ciri-cirinya yang dia munafik. Udah mulai kemunafikan itu mulai. Kalau bahasa Inggrisnya munafik itu apa? Hypocrite. Bahasa Inggris. Jadi kalau saya dan saudara fokusnya masih seperti itu, ketika waktunya ibadah, akan hidup ini butuh keseimbangan. Begitu saudara konsepnya. Jadi yang rohani dengan yang jasmani kan harus balance om. Lalu waktunya ke kedai, ke lapuk, ya ke lapuk lah. Waktunya mabuk, ya mabuk lah. Waktunya ibadah kita. Jangan terlalu ekstrim lah. Itu prinsip-prinsip yang sering digunakan orang-orang yang hidupnya setengah-setengah. Makanya ini hidup mengabdi kepada dua Tuhan. kan setengah-setengah loh, setengah ke Tuhan, setengah ke dunia. Itu setengah-setengah begitu. Menginginkan hal yang rohani, tetapi sekaligus menginginkan hal yang dunia. Inilah sifat orang yang munafik. Saudara masih munafik? Aneh pertanyaannya. Harusnya pertanyaan saudara orang setia gitu kan. Maksud pertanyaannya saudara orang munafik. Seolah-olah kita ini orang munafik semua. Saya percaya di sini nggak ada orang, ya. Tapi di sana sini banyak. Tapi di sana sini ada sininya juga ya. Di sini nggak ada orang munafik, tapi di sana sini banyak. Tapi ada sininya juga itu. Sana sini kan ada sininya kan? Gitu kan. Di sana, di sini nggak ada orang munafik, tapi di sana sini berarti ada sininya juga itu. Ya kan? Ada sininya juga. Tapi saya percaya saudara bukan orang munafik ya. Semuanya kita orang yang setia. Amin. Kesetiaan seperti apa yang Tuhan tuntut ini udah mulai di Mika pasal 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Kesetiaan seperti apa yang Tuhan tuntut dari kita? Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Artinya kesetiaan yang seperti apa yang Tuhan tuntut? Kesetiaan yang disertai dengan kerendahan Hati. Kalau udah rendah hati, gampang dibentuknya. Ada satu orang, saya pernah baca artikel begini, rendah hatilah engkau sampai tidak ada lagi yang mampu merendahkan. Waduh.
super sekali. Ada banyak orang sekarang rendah hati, tapi ketika direndahkan ngamuk. Betul? Yes. Coba dites. Contoh Pak Awaludin ini, katanya dia rendah hati. Coba contoh ya. Tanya, saya hamba Tuhan yang rendah hati. Begitu diperhadapkan, direndahkan orang lain. Gimana? Ngamuk. Tapi yang Tuhan mau, kesetiaan yang seperti apa yang Tuhan mau? Kesetiaan yang disertai dengan kerendahan. Maka dengan demikian, kesetiaan yang disertai dengan kerendahan hatimu, dari situlah akan muncul buah-buah yang lebat. Matius 25 ini ayat 21. Matius 25 ayat 21. 25 ayat 21. Ini endingnya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Semakin besar tanggung jawabnya, tentu makin besar buahnya. Maka kesetiaan dan berbuah lebat dimulai dari kerendahan hati. Saudara mau setia atau mau jadi orang yang munafik atau jadi orang-orang yang dianggap aib, dianggap noda sama Tuhan, semua tergantung keputusan saudara. Kata kuncinya hari ini adalah setialah kepada Tuhan disertai dengan kerendahan hati. Kalau sudah rendah hati saudara, semuanya gampang dibentuk. Amin. Yesus berkata dalam Matius, belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah, sebab kuk yang kuberikan kepadamu ringan dan enak. Enak katanya. Jadi kuk itu beban itu ringan. Hari Minggu kemarin, kesetiaan yang Tuhan tuntut dari kita, pertama apa? Komitmen. Kedua, konsisten. Ketiga, tekun. Hari ini kesetiaan seperti apa yang Tuhan tuntut? Satu, kesetiaan disertai dengan kerendahan hati. Amin. Saya ulangi, Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia, perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau dalam terjemahan lama, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Saudara, kalau saudara tidak mau Tuhan menyembunyikan wajah, saudara tidak mau dibiarkan oleh Tuhan, dianggap bukan lagi anak-anak Tuhan, saudara kembali setia. Kalau selama ini ada yang nggak setia, ada yang kurang, Tuhan ampunnya. Saya bukan berarti saya udah setia, tapi malam hari ini kita belajar bersama-sama. Satu kata kunci hari ini, setia harus disertai dengan rendah hati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku. Saya serahkan kepada Pak Awaludin. Angkat pujian. Nah,
kami Tuhan, kasih-Mu terus melimpah boleh kami alami sampai malam hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang diberkati lewat pemberitaan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih terus mengingatkan kami supaya kami menjadi setia di hadapan Tuhan. Kami setia Tuhan dengan rendah hati. Sebab kami percaya ketika kami setia, maka janji penyertaan-Mu, janji perkara-perkara yang lebih besar Tuhan tepati dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kiranya Tuhan tolong hamba-Mu pakai lebih luar biasa, lebih dahsyat Tuhan dalam setiap pelayanan kami di tempat ini. Kami akan terus melanjutkan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberikan sedikit pengetahuan. Jadi sebelum tadi saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan. Sebelum itu mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di ujung ibadah kami ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan Tuhan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Semoga Tuhan menjadi rema dan kehidupan kami. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan tanah-tanah memberi maupun yang terus memberi Tuhan. Kau semakin menambah-nambahkan melipat-lipat gandakan berkat atas mereka. Terima kasih kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji kita segala puji syukur hanya bagi-Mu. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar setia, sekalipun kita setia mendengar, tetapi kita juga harus setia melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita setia mendengar, kita setia melakukan firman Tuhan, maka kita percaya juga Tuhan setia dalam setiap pribadi kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk itu mari terus semangat melayani Tuhan, terus semangat beribadah kepada Tuhan. Kira kita menjadi jemaat yang setia, taat sampai selamanya Bapak Ibu. Amin. Tadi firman Tuhan katakan bahwa kesetiaan itu diuji ketika kita diperhadapkan pada ujian. Jadi kalau kita nggak lolos pada ujian itu, kita gugur, apa yang terjadi? Bangkit lagi, harus bangkit lagi Bapak Ibu. Itu bukan gagal, tetapi Tuhan mau kita bangkit kembali. Bapak Ibu, kita akan mengangkat topik doa sahabat kita. Pertama kita akan terus mendukung dalam doa jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Bapak Ibu terkasih, berdoa buat Bu Widi Astuti, berdoa buat Ibu Sylvia, sudah lama sekali nggak ibadah karena dalam keadaan sakit. Kita doakan supaya mereka disembuhkan Tuhan dan ditolong Tuhan Bapak Ibu terkasih. Kemudian kita akan berdoa buat ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah kategorial kita. Kita berdoa melalui ibadah-ibadah ini kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sama-sama sehati di dalam Tuhan, bergandeng tangan saudara terkasih dalam melayani Tuhan, sehingga kita percaya pelayanan kita itu banyak diberkati Tuhan. Kita berdoa
berdoa kebutuhan-kebutuhan dalam gereja kita, apapun yang dibutuhkan dalam gereja, kita percaya Tuhan cukupkan Bapak Ibu terkasih. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara. Saya kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan sedang mengalami kelemahan fisik, yang sedang dalam keadaan sakit Bapa di surga. Kami berdoa buat Bu Widi Astuti. Kami berdoa buat Ibu Sylvia yang mungkin sudah lama tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya ada mujizat terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka dari ujung kaki sampai ujung kepala Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit yang mereka alami saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali, baik yang hadir di malam hari ini Tuhan, bahkan yang tidak bisa hadir Bapak di surga. Tuhan menolong setiap kami keluarga jemaat-Mu di tempat ini, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam studi, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam keluarga jemaat di tempat ini Tuhan, menjadi jemaat yang satu hati di dalam keluarga, menjadi jemaat yang ada damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu di jemaat ini, kami sama-sama bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Bahkan Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami di tempat ini. Tuhan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih besar dalam gereja ini. Kami percaya Engkau yang menolong gereja ini, Engkau yang memberkati, menyertai di dalam nama Yesus Kristus segala kebutuhan-kebutuhan di dalam gereja ini. Kami percaya kami tidak berkekurangan, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa, mencukupkan segala sesuatu apapun yang dibutuhkan dalam gereja kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan kami, lewat ibadah kategorial kami, lewat seluruh pelayan Tuhan, lewat kehidupan kami staf penggembala di tempat ini. Bapak Ibu Gembala kami percaya ya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap kami, melalui pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh diberkati lewat ibadah kami, lewat pemberitaan firman. Biarlah kami Tuhan menjadi setia, taat dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Bapa di surga, kami berpisah dari tempat ini. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan wajah-Mu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.